Peluang kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti peluang kerja adalah kesempatan kerja. Arti lainnya dari peluang kerja ini adalah lowongan kerja. Peluang kerja merupakan kesempatan kerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi pekerja itu sendiri. Sedangkan peluang usaha adalah kemampuan mengembangkan diri untuk menciptakan inovasi atau jenis usaha baru yang tentunya akan memiliki resiko dan ketidakpastian. Nah, peluang kerja dan usaha ini akan memberikan nilai tambah dalam pengembangan diri seseorang, sehingga sumber peluang kerja atau usaha ini dapat dilihat dari dalam diri pekerja dan pelaku usaha. Peluang kerja dan usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMK di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini sangat banyak dan luas ya. Jadi seandainya kalian yang lulusan SMK untuk MPLB ini, kalian bisa tentu mencoba untuk mencari peluang kerja di beberapa perusahaan atau kantor-kantor ataupun lembaga-lembaga, baik itu swasta maupun pemerintahan. Nah, untuk jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini, nanti kalian akan belajar tentang pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan di sebuah perusahaan ataupun lembaga ataupun kantor ya. Ada beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari pada saat nanti kalian berada baik di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini. Mari kita coba lihat pelajaran apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Pada fase E atau kelas 10 ya, nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap soft skill dan hard skill yang meliputi yang pertama, memahami proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi dan isu-isu terkini dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga, memahami profil pekerjaan atau profesi atau job profile dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ini tentu yang saat ini tengah kita pelajari ya. Kemudian yang keempat, menerapkan teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, ini yang akan kita bahas di semester 1. Kemudian di semester 2 nanti, kita akan melanjutkan pada materi mengelola dokumen berbasis digital. 6. Menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. 7. Mengelola sistem informasi dan komunikasi organisasi. Dan yang ke-8, memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Nah, ini adalah 8 materi pada pelajaran dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang akan kita pelajari di kelas 10 sekarang ini. Dan berikutnya pada fase F, kalian akan mendapatkan mata pelajaran manajemen perkantoran, yang mana mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran kejuruan yang berisi sekumpulan kompetensi untuk mencapai penguasaan keahlian kerja di bidang manajemen perkantoran. Nah, fase F ini akan kalian dapatkan di kelas 11 dan kelas 12 nantinya. Adapun mata pelajaran ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan atau soft skill dan hard skill yang meliputi atau terdiri dari yang pertama memahami dasar-dasar ekonomi dan bisnis, yang kedua menerapkan pengelolaan administrasi umum, yang ketiga menerapkan komunikasi di tempat kerja, yang keempat menerapkan pengelolaan kearsipan, kelima, menerapkan teknologi perkantoran. Keenam, menerapkan pengelolaan rapat atau pertemuan. Ketujuh, menerapkan pengelolaan keuangan sederhana. 8. Menerapkan pengelolaan sumber daya manusia. 9. Menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana. Dan yang ke-10 adalah menerapkan pengelolaan humas dan keprotokolan.
Nah, inilah materi-materi atau capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan pada fase F, yaitu di kelas 11 dan kelas 12 nantinya. Nah, dengan berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah kita pelajari di bangku sekolah di SMK ini, tentu saja kalian sebagai lulusan SMK dengan jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini, kalian bisa memiliki peluang pekerjaan yang cukup luas. Seperti apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian coba masuki nantinya? Kita coba bahas berikut ini beberapa peluang kerja yang bisa kalian dapatkan di dunia kerja. Peluang kerja yang pertama yaitu resepsionis. Kalian sebagai lulusan SMK pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini, kalian bisa mencoba mendapatkan peluang kerja untuk menjadi seorang resepsionis. Nah, untuk menjadi seorang resepsionis di sini, kalian harus memiliki cara berkomunikasi yang baik. Apalagi resepsionis ini di bagian hotel ataupun perusahaan, ya, tentu saja harus tahu bagaimana menyambut dan membantu kebutuhan tamu maupun konsumen. Kerja sebagai resepsionis ini tentu akan membuat kalian akan berada di front office perusahaan ataupun hotel. Ya. Nah, tentu saja ini harus kalian kuasai bagaimana kalian bisa memiliki cara berkomunikasi yang baik. Kemudian peluang yang kedua yang bisa kita dapatkan yaitu staf administrasi. Nah, kalian selama berada di bangku SMK pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis tentunya ya, kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu seperti yang tadi sudah kita paparkan di depan ya. Nah, peluang yang diterima untuk menjadi staf administrasi ini bagi lulusan SMK cukup besar ya. Tugas utama dari seorang staf administrasi ini adalah melakukan berbagai macam pelayanan administrasi demi mendukung kelancaran operasional perusahaan. Nah, semua hal tentang administrasi ini akan kita pelajari selama duduk di bangku SMK, khususnya di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian peluang yang ketiga yaitu sekretaris. Nah, pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMK bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini selanjutnya yaitu adalah sekretaris. Beberapa perusahaan besar mencari sarjana administrasi perkantoran. Namun, tidak sedikit juga beberapa perkantoran yang memilih lulusan SMK dengan jurusan manajemen perkantoran ini untuk menjadi sekretaris. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui basic pekerjaannya, di mana tugas utama menjadi seorang sekretaris adalah memfilter informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan untuk pimpinan dan menjadi media perekam, penyimpan, dan pengingat berbagai macam kegiatan atasan di perusahaan. Kemudian berikutnya peluang yang keempat adalah asisten sekretaris. Nah, lowongan kerja untuk asisten sekretaris ini bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh tentu saja juga bagi kalian yang lulusan SMK ya. Biasanya beberapa perkantoran atau perusahaan besar membutuhkan asisten sekretaris ini untuk membantu tugas yang lebih sederhana daripada sekretaris. Misalnya ya, tugas asisten sekretaris ini misalnya bisa menerima panggilan telepon, menyusun jadwal pertemuan pimpinan, menyusun acara konferensi, ataupun memesankan perjalanan untuk staf kantor. Peluang kerja berikutnya yang dapat kalian dapatkan sebagai lulusan manajemen perkantoran adalah menjadi staf personalia. Staf personalia lebih banyak bertugas dan bertanggung jawab untuk hal-hal seperti database karyawan, payroll, atau pembayaran-pembayaran lainnya.
Nah, staf personalia ini juga bertugas untuk mengelola hal-hal seperti misalnya absensi karyawan, pinjaman karyawan, ataupun pencatatan cuti tahunan setiap karyawan. Peluang kerja selanjutnya yaitu menjadi event organizer. Saat ini industri event sedang berkembang ya, sangat pesat seiring dengan kebutuhan hiburan para masyarakat urban tentunya. Hal ini terlihat dari banyaknya event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang digelar di berbagai lokasi hampir setiap akhir pekan. Nah, untuk membuat acara ini dapat berjalan lancar, nah tentu saja ini pada bidang manajemen perkantoran sangat diperlukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Nah, untuk pekerjaan ini, kalian juga bisa dapat dilakukan secara freelance, sehingga kalian tidak perlu terikat kontrak dengan perusahaan. Berikutnya adalah staf operasional pameran. Nah, salah satu event yang cukup banyak digelar di setiap akhir pekan yaitu adalah event-event pameran, baik itu pameran mobil, pernikahan, pameran busana, ataupun pameran-pameran lainnya. Nah, kalian sebagai lulusan manajemen perkantoran, peluang ini dapat kalian lakukan, yaitu sebagai staf operasional pameran. Pada saat kalian bekerja, ini dilakukan untuk menjaga kelancaran acara atau pameran, terutama pada bidang administrasinya. Peluang kerja berikutnya yang dapat dilakukan oleh kalian sebagai lulusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini adalah sebagai personal asisten. Jasa personal asisten banyak dibutuhkan oleh orang-orang penting ataupun yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Nah, kalian bisa bekerja pada orang-orang yang membutuhkan personal asisten ini untuk membantu pekerjaan atau kegiatannya. Sebagai personal asisten, kalian akan mengikuti seluruh kegiatan orang tersebut dan membantu segala hal yang diperlukannya. Dan selanjutnya peluang berikut yang dapat dilakukan oleh lulusan manajemen perkantoran yaitu sebagai seksi hubungan massa. Pekerjaan ini akan membuat kalian bekerja untuk menjembatani komunikasi antar perusahaan tempat kalian bekerja dengan dunia luar. Nah, inilah beberapa peluang ataupun prospek kerja pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang perlu kalian ketahui. Semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat dan sukses untuk kalian yang saat ini tengah belajar menempuh pelajaran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dan kalian sukses dalam karir di kedepannya nanti.